Kiai Caringin, tepatnya di Cideng, Jakarta Pusat, di Kecamatan Gambir teman-temannya. Oke, kali ini saya akan menelusuri jejak dari teman-temannya kamp interniran dari Belanda. Oke, jadi itu adalah tempat tawanan dari para bangsa Belanda ya. Oke, jadi mari ikutin teman-teman untuk perjalanan saya di sekitaran Cideng ini. Oke, jadi saya tidak ada background tentang sejarah teman-temannya, tapi saya hanya untuk inisiatif untuk mencari jejak-jejaknya teman-teman. Yang pasti saya sudah riset sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya saya salah, mohon dimaafkan. Oke. Halo teman-teman digital, apa kabar kalian? Saya Fred sebagai pencinta sejarah tapi bukan ahli sejarah. Kali ini saya akan ajak kalian eksplor kawasan bekas kamp penjara di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Kamp ini dikhususkan untuk wanita dan anak-anak. Awalnya dinyatakan sebagai kawasan lindung sejak Agustus tahun 1942. Kamp tersebut terletak di tepi barat Batavia, sekarang Jakarta, di antara terusan Cideng, di sebelah timur dan jalur kereta api ke barat. Pada peta terlampir lokasinya ditandai dengan huruf H. Area terbuka luas di sebelah timur kini disebut Lapangan Merdeka. Pusat kota Jakarta. Tempat tinggal bervariasi dari bungalow bata modern dengan atap genteng hingga gubuk yang dibuat dengan gaya Jawa tradisional dari bambu. Populasi sebelum perang adalah campuran Eropa dan Asia dan dapat digambarkan sebagai kelas menengah ke bawah. Untuk mengakomodasi orang Eropa, semua orang berdarah Asia diusir. Geografi Cideng. Tanah di sini datar, berdrainase buruk dan sebelumnya digunakan untuk penanaman padi. Di luar jalur kereta api ke arah barat sawah masih berproduksi. Jalan arteri utama kamp penjara Cideng kemudian disebut Lantry Valley. Sekarang Jalan Tanah Abang 2. Pada peta sketsa kembali ditunjukkan beberapa fitur utama yang dijelaskan dalam buku Reuni Cideng. Selama hari-hari awal pendudukan, apa yang kemudian secara halus ditetapkan sebagai kawasan lindung, meluas lebih jauh ke selatan dan ke timur. Lebih dekat ke pusat kota di mana rumah-rumah berukuran lebih besar dan mungkin ditempati oleh sumur yang lebih besar. Tudo, mayoritas penduduk Eropa. Pada saat kami tiba di bulan Mei tahun 1945. Populasi kamp telah meningkat 4 kali lipat dan luas permukaan telah berkurang hingga 50% sementara penghalang bambu dan kawat berduri kedua telah secara efektif mengubah kamp menjadi penjara dengan keamanan tinggi. Dengan menara pengawas yang diawaki oleh penjaga bersenjata. Kehidupan kamp Cideng. Catatan bagus tentang masa-masa awal di Cideng, Oktober tahun 1942 sampai 4 Juli tahun 1943, dapat ditemukan dalam memoir Eli Campioni, dalam bahasa Belanda. Bukunya juga menggambarkan periode singkat di kamp ini antara tanggal 29 Agustus tahun 1944 dan tanggal 8 September tahun 1944. Periode kedua ini tumpang tindih dengan catatan pelengkap dalam buku saya, Reuni Cideng. Selama periode April tahun 1944 Juli tahun 1945 kamp ini, bersama dengan beberapa kamp lainnya di wilayah Jakarta, berada di bawah komando Kapten Sonei Kenichi yang terkenal kejam dan tidak stabil, yang memberlakukan rezim teror dan kelaparan dan memikul tanggung jawab besar atas kondisi higienis yang buruk. Kamp itu begitu berbau busuk sehingga para penjaga enggan masuk. Gerbang kamp adalah lokasi pilihan untuk hukuman brutal. Sonei dinyatakan bersalah sebagai penjahat perang kelas B dan dieksekusi pada tahun 1946. Gambar berikut memberikan beberapa indikasi kondisi higienis.
Secara kebetulan foto saya diambil. Mungkin karena fotografernya, seorang pria bernama Ripasa, rahasia dan karena itu dibiarkan bebas. Melakukan penyelidikan kekam misterius tak lama setelah penyerahan Jepang dan mengambil foto anak-anak pertama yang dia temui. Saya berdiri di halaman depan kami, dekat jalan, dan di kotak beton tempat air minum berasal dari saluran suplai utama air di bawah jalan. Tekanan air terlalu rendah untuk memungkinkan keran di dalam rumah kami berfungsi dan air hanya bisa diperoleh di tempat ini dengan kesabaran tinggi pada malam hari ketika kebutuhan Jakarta kurang mendesak. Rumah kami menampung 110 wanita dan anak-anak. Sistem septic field sebelum perang yang digunakan oleh rumah-rumah ini telah lama berhenti menyerap kebutuhan limbah dan selokan di pinggir jalan berfungsi sebagai saluran pembuangan terbuka. Oke, ini adalah jalan Kiai Caringin ya. Tadi saya menggunakan bus 10H ke arah Blok M atau di jalur sini ya. Tadi saya turun di halte Rumah Sakit Tarakan. Nah, Rumah Sakit Tarakan ini teman-temannya. Nah, namanya Rumah Sehat untuk Jakarta. Jadi rumah sehat ini ada sejak zaman Bapak Anies ya. Jadi namanya enggak rumah sakit, melainkan jadi rumah sehat. Nah, inilah ya, RSUD Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat ya. Nah, ini ada bus nomor 8. Oke, dia mau ke Pasar Baru ya arahnya ya. Oke, jadi ikuti saya ke arah Cideng Barat ya. Cideng Barat. Ini Cideng Barat dan ini Cideng Timur. Oke, jadi langsung saja teman-teman. Nah, ini lagi merah ya, traffic light-nya. Jadi kita santai aja. Oke, ini ada orang. Oke, ibu-ibu itu herannya melihat saya aneh gitu. Saya tidak tahu dia maksudnya apa ya. Yang pasti kita percaya diri aja. Atau mungkin dia heran karena saya memegang kamera ya. Halo bang. Nah, ini adalah Cideng Barat ya, sana Cideng Timur. Jadi sekitar sini saya riset, ini adalah tempat dari sekitaran tawanan dari Jepang. Oke bang, semangat bang. Oke. Nah, yang pasti di sini ada camp interniran ya. Saya bukan ahli sejarah tapi saya suka sejarah. Bang sih bang. Oke, jadi saya akan menuju ke jalan Batanghari ya. Oke, apalagi saya teman-teman untuk daerah sini saya belum terlalu paham lah ya. Tapi yang pasti karena saya mendapatkan riset, ya kita harus pinter-pinter lah ya untuk meriset karena di zaman ini serba dimudahkan oleh teknologi. Oke, nah ini ada pintu air Tarakan, Jalan Cideng Barat, Tanah Cideng Timur ya. Nah ini adalah Sungai Cidengnya. Tadi ada pengamen, dia menyapa saya. Ya bagus ya. Itu adalah bentuk keramahan. Oke. Saya juga kesini, saya sudah meriset saya naik apa gitu ya. Pokoknya mantap lah ya. Kalian harus pintar-pintar kalau mau kemana kalian riset di internet ya. Oke. Apalagi internet sekarang tidak mahal-mahal banget ya, kalian bisa beli di mana gitu ya. Oke, ini ada pipa PDAM.
Ya, beginilah untuk aktivitas di sekitar sini ya. Sini ada sungai, aliran sungai ya, tapi sungainya kotor. Oke, mohon maaf ya jika saya lari kemana-mana lagi teman-teman ya. Karena memang saya campuran lah ya, bukan ahli sejarah. Oke, kita lihat dari sini. Saya akan mencari jalan Batanghari ya. Oke, paham sih Pak. Nah, trotoarnya kayak gini lah teman-teman ya. Saya nggak usah lah pakai masker ya, karena ya ini di luar teman-teman. Oke, paham sih Pak. Si Bang. Oke, saya masih jalan sampai ke nanti saya riset ada traffic light juga di sana ya. Nah, ini jalan Lematang. Oke, banyak motor dan ada banyak kuliner ya. Nah, ini ada juga orang nongkrong teman-teman. Oke, kita jangan terlalu lama ya situ karena ya saya nggak mau terlalu menjadi bahan perhatian orang ya. Oke, sana sudah kelihatan teman-teman untuk apa ya, dari Tanah Abang ya, itu ada pasar Tanah Abang, Blok A, Blok B. Nah, saya akan coba zoom. Ada juga Wisma BNI 46 kelihatan di sana. Oke, mantap. Jadi stasiun Tanah Abang juga nggak jauh dari sini ya. Ya, beginilah ya. Sekarang mungkin tidak ada lagi bangunannya ya teman-teman. Nah, sudah banyak bangunan-bangunan baru. Jadi dulu sini adalah kawasan dari tawanan Jepang ya. Jadi orang-orang Belanda ditawan teman-teman. Ada juga sumber yang bilang orang Indonesia juga ditawan ya, atau ada juga bilang sumber ya orang Eropa juga ditawan ya oleh Jepang. Mungkin awal-awal Bang. Wih, mantap motornya. Mari Bang ya. Jadi nggak tahu juga ya teman-teman. Memang akhir-akhir Jepang di Indonesia emang brutal ya. Awal-awal dong dia kayak membela-bela rakyat Indonesia, tapi akhirnya dia juga apalah ya teman-teman ya, sangat keras juga dengan Indonesia teman-teman. Mereka mengaku sebagai kakak tua ya, kakak tuanya Indonesia. Oke, ini tempat drive-thru dari McDonald. Oke, saya tidak lama-lama sini karena ini adalah pintu masuk ya. Takutnya saya mengganggu. Yang pasti kita videokan dari sini. Yang saya riset adalah di sekitaran Cideng Barat, Cideng Timur ada camp inteniran ya yang dibuat oleh Jepang. Oke, misi Bang. Misi sandalnya Fred Walker. Fred Walker. Tentang perkotaan apa Jakarta sama suka sejarah gitu. Oke, mari Bang ya. Namanya Fred Walker Indo. Iya, Fred Walker Indo. Iya, mari Bang ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Oh, itu udah dekat ya. Di apa itu teman-teman? Dari persimpangan. Oh, rumahnya sini terlalu mantap lah ya. Nah, kelihatan. Oh, ini namanya Batanghari. Pas banget teman-teman kita ya. Oke. Untung saya perhatiannya ke arah sana. Tapi semoga ya apakah kita diizinkan sana karena ini adalah area komplek ya. Oke, pasti kita masuk aja teman-teman. Kalau nggak diizinkan, ya udah kita ikutin aja lah ya sesuai peraturan mereka. Nah, ini adalah Jalan Batanghari. Nah, Jalan Batanghari ini saya riset. Sini ada tempat apa teman-temannya dari campnya ya, camp interniran atau tempat pengasingan dari orang-orang Belanda ya. Oke, nah sana rame apa? Saya dilihatin lah teman-temannya. Ojol. Yang pasti kita pede-pede aja lah ya. Kita juga tidak ada mengganggu mereka. Kalau mereka ya
memandang kita apa gitu, ya biar terserah mereka lah ya. Sebenarnya saya malu untuk menunjukkan muka saya teman-teman, tapi nggak apa lah ya, biar lebih leluasa. Nah ini jalannya bagus banget, sekalian kita keliling-keliling lah ya. Nah ini kompleknya saya suka teman-teman, nah rapi sekali kayak di Jepang lah ya. Oke, mantap ya. Saya nggak bohong teman-teman, nggak melebih-lebihkan, memang ini bagus banget ya, ada markanya jelas. Nah sayangnya di sini ditutup ya pakai pagar gitu ya, atau portal lah ya, di jalan Cideng Barat dan Cideng Timur. Oke, mantap sekali. Nah ini ada petunjuk Kapuas. Nah Kapuas ini saya lihat teman-teman di petanya ada lah ya, udah sejak lama juga nama Kapuas. Oke, sama Ampar ya, apa Ampasit, Ampar juga ada teman-temannya, seingat saya. Jadi ini saya mendadak lah ya untuk mempelajarinya ya. Ya, karena ya saya suka dengan meriset gitu teman-teman. Yang pasti di sini saya melihat ada kayak persimpangan jalan gitu lah ya, kayak segitiga gitu. Oke, wah. Nah sini kompleknya bagus teman-teman, rata lah ya, rapi. Oke, semoga saya tidak salah ya teman-teman, saya tidak menggunakan Google Maps. Ya, buat kalian orang sejarah mampir sini, nanti saya coba bikin judulnya apa lagi gitu lah ya, sejarah gitu, padahal saya nggak terlalu paham. Pokoknya saya sedikit untuk memasukkan sejarahnya gitu lah ya. Nah ini bagus, besar-besar rumahnya, tapi sini nggak ada security-nya ya. Tapi yang pasti sini aman teman-teman. Oh di sana ada jalan ya. Ini ada kayak bangunan kayak gini teman-teman ya, jenis-jenis lama, mungkin tahun 90-an gitu lah ya. Ampasit. Seingat saya ada ampar-ampar gitu ya, apakah saya salah teman-teman? Nah ini bagus ya, kita lihat jalannya kayak di Jepang gitu ya. Oke, mungkin saya bikin jalannya kayak di Jepang gitu lah ya. Nah, batang hari, nah ini ada batang hari. Oke, saya coba istirahat dulu ya sebentar ya. Nah ini nggak tahu ya, bangunannya ini bangunan lama atau bangunan baru ya teman-teman ya, tapi gayanya gaya lama ya teman-teman. Kalian lihat ya, wow. Oke, kita udah melihat teman-teman, jalannya bagus sekali ya. Jadi kita langsung lurus. Oh dia nyebrang lagi teman-teman sana ya. Jadi saya lihat di peta ya masih lurus ya, tapi saya tidak melihat untuk jalan ini teman-teman. Kami sih pak, kami sih pak, saya akan nyebrang sana ya. Sana saya lihat masih batang hari ya. Ah iya batang hari. Oke. Yang pasti jalan sini bagus sekali teman-teman. Nah keren ya. RW 2. Oke, saya akan nyebrang dari sini supaya tertib lah ya. Oh ada gereja sini, gereja GPIB Petrus. Nah ini ya GPIB Petrus. Nah bagus banget teman-teman jalannya ya. Ada tour travel, ada rumah makan Sinar Surya ya, masakan Padang. Nah kalian bisa pesan sini, nah ini ada nomornya ya. Oke, saya akan nyebrang sini. Oke, ada dua arah ya, jadi kita pelan-pelan. Jalan Musi. Oh ini jalan Musi lah ya. Untuk trotoarnya bagus. Nah sini ada kayak tanaman gitu ya. Nah ini apa, pohon apa nggak tahu lah, lupa teman-teman ya. Kalian bisa kasih tahu. Nah ini ada tulisan Jalan Musi. Oke, untuk cuaca sini sangat mendukung. Saya akan coba masuk sini ya, saya akan izin ke Bapak Security ya. Pak, misi Pak, saya numpang lewat aja Pak untuk video-video gitu. Soalnya apa ya, saya baca sini ada tentang sejarah kayak camp interniran gitu Pak. Buat apa video apa? Ya video biasa aja, perjalanan aja Pak gitu Pak.
nggak kayak karyawan apa, nggak kayak wartawan gitu, cuma numpang jalan aja gitu Pak. Oke bisa Pak ya. Oke, sebagai punya tuan rumah sini kita harus izin teman-temannya, kita bukan apa, kita tamu teman-temannya. Jadi dimanapun kalian berada harus sopan santun. Oke, jadi saya lihat kita belok ke kiri ya. Oke, jadi ya kalau kalian tahu sejarah, kalian coba bisa tambahkan lah ya. Saya nggak tahu gimana lah teman-teman letaknya ya, karena memang udah ya sumbernya juga sangat sulit ya teman-teman untuk dicari ya. Ini ada jalan Ampar. Oh benar ya teman-teman, jalan Ampar, ada ampasnya. Ini Ampar. Nah ini mantap ya, jalannya bagus kayak Jepang, kalian lihat. Wow, tapi Sapang kompleks ini ramah sekali ya. Tadi juga sana saya sapa, dia malah jawab sapa yang nggak ada apa gitu. Ada keperluan apa nih gitu ya. Tadi saya juga izin duluan teman-teman, tidak ada apa-apa gitu teman-teman ya. Atau dia duluan menyamperin saya. Ya itulah wujud sopan santun ya. Nah, jadi saya lihat, saya awalnya menebaknya sini lah teman-teman untuk kamp internirannya ya. Nah ini dijual Chris. Nah buat kalian mau beli rumahnya, nah rumahnya kayak gini lah ya, tapi kalian harus ada perbaikan gitu teman-teman. Nggak tahu lah ya, pastilah ya, rumah-rumah lama gini ditinggalkan gitu pasti dia banyak perbaikannya ya kayak gini. Oke, muka saya juga tidak mencurigakan teman-teman, jadi ya dia mengizinkan lah teman-temannya untuk saya explore. Nah ini ada jalan seperti gini ya, mengerucut gitu. Jadi mungkin sini lah teman-temannya untuk kami internirannya ya, di SD Darussalam. Jadi dulu di sekitaran Cideng ini ya orang-orang nyonya-nyonya menir, jadi apalah ya, dia tawanan dan kerja sendiri. Jadi dia seperti orang Indonesia gitu lah ya. nyuci gitu teman-teman ya, atau ngangkat itu ya gitulah ya, saya lihat di peta apa, di gambar-gambar sejarahnya ya. Nah, jadi kemungkinan teman-teman di sini lah ya teman-teman untuk bangunannya ya. Sana bangunan baru. Oke. Nah gini ya, gini baru saya akan coba kesini teman-teman untuk melihat sudut lainnya. Nah rumahnya rumah lama gini ya teman-teman ya, tapi ini nggak pada masa Belanda lah ya. Saya bukan ahli arkeolog yang meneliti apa gitu ya, bangunan-bangunan masa lampau gitu lah ya. Yang pasti untuk bangunan 90-an kayak gini lah ya teman-teman ya, yang masa Orde Baru gitulah. Oh ada angkot di sana dari SD lah ya, sama ada musola atau masjid lah ini. Nah, ini ada itunya. Oke, ini bagus ya rumah sini ya, saya suka teman-teman, rapi ya. Memang seharusnya gini lah ya untuk perumahan Jakarta ya. Cilamaya, saya di Cilamaya juga ada juga teman-teman ya, kalau nggak salah nama Cilamaya ya. Itu juga ada tempat kami internirannya. Mantap sekali, Taman Batanghari. Oh ada tempat. Nah ini bagus ya. Jadi memang di suatu ruang terbuka di seluruh kota atau di daerah permukiman memang harus ada area untuk bermain ini ya, untuk anak kecil, sama juga ada basket itu. Tapi untuk keranjangnya tidak ada tali-talinya gitu ya. Jadi kita harus mengandalkan penglihatan tajam lah gitu ya. Jadi nggak terasa lah ya kalau basket masuk gitu ya. Oke, Pak, misi Pak. Oh ini ada dua gitu, tapi biasanya orang suka pakai satu itu ya, keranjang. Kecuali kalau ada timnya ya, jadi dia pakai apalah hitungannya anggota-anggota gitu ya. Ada mobil siluman atau mobil listrik, Komering. Oke, Komering. Sini ada rumah dibangun, rumah tinggal ya.
Oke, yang pasti seperti ini teman-teman, udah baru semua ya, jadi komplek baru lah ya. Oke, ini kalian lihat ya, ada bentuk kayak gini. Nah, dia jalannya kayak Y gitu lah ya. Bukan ini, Y ke sana teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, oke, saya akan tunjukkan. Ini Kuantan, sana Batanghari ya tadi ya. Oke, sampai sini teman-teman, kita udah sampai sini lah ya. Rumahnya sini kompleknya bagus sekali, mantul lah pokoknya ya. Sana ada jalan Tulang Bawang. Oke, Tulang Bawang. Sini ada portal. Jadi enggak nyangkut. Jadi enggak sembarangan ya orang bisa lewat ya. Hanya pejalan kaki saja bisa. Tulang Bawang. Oke, di sini ada kayak gini teman-teman. Spiral Minen.